Nama saya Dewa Saputra, NPM 10060119035, kelas analisis data eksplorasi, statistika A. Data yang saya dapatkan itu data pertama, Provinsi Aceh. Yang pertama, buatlah histogram dan lanjutkan dengan pemulusan kernel. Metode naive dan uniform kernel H sama dengan 20. Untuk histogramnya bisa dilihat didapatkan rata-rata sebesar 198,11 dengan simpangan baku sebesar 224,947. Untuk kemiringannya sendiri, histogram tersebut termasuk miring ke kanan atau kemiringannya positif. Untuk pemulusan panel pada grafik di samping dengan menggunakan software R dan dilakukan satu kali pemulusan, dapat dilihat bahwa lebar jendela dibuat kecil, yaitu H sama dengan 20, maka kurva densitas cenderung banyak lembah dan puncak. Yang kedua, buatlah diagram dahan daun. Dapat dilihat diagram dahan daun di samping, dibuat dengan menggunakan software SPSS, dapat disimpulkan bahwa modus terjadi pada jumlah keluarga Aceh di mana frekuensi sebanyak 747 dengan 93 buah nilai yang merupakan titik pemusatan data. Kemudian terdapat bimodus. Berdasarkan grafik histogram yang sebelumnya, disimpulkan bahwa data ini tidak terdapat bimodus, karena pada data ini hanya terdapat satu puncak, box plot. Berdasarkan box plot di samping, dapat disimpulkan bahwa data terdapat pencilan. Data pencilan tersebut yaitu pada keluarga ke 222.297. Kemudian hitunglah skewness apakah simetris, miring ke kiri atau miring ke kanan. Untuk hipotesisnya sendiri, H0 itu data berdistribusi normal. Untuk H1-nya data tidak berdistribusi normal. Taraf arti alfa sama dengan 5% atau 0,05, dan statistik ujinya skewness. Tabel di samping memperlihatkan nilai skewness-nya sebesar 5,102 dan nilai standar error-nya sekitar 0,03. Untuk rasio skewness sendiri dapat dicari menggunakan rumus nilai skewness dibagi standar error dan didapatkan nilai skewness-nya sebesar 170,066. Untuk kriteria uji sendiri, jika nilai Z skewness berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96, maka data berdistribusi normal. Dikarenakan 170,066 itu lebih dari 2, maka HO ditolak. Kesimpulannya sendiri, berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh bahwa data tidak berdistribusi normal pada taraf nyata 5%, dan terlihat nilai Z skewness di atas 1,96, maka akan membentuk miring ke kanan berdasarkan dari grafik histogram yang telah disajikan sebelumnya. Hitunglah kurtosis. Untuk kurtosis sendiri, hipotesis yang didapatkan itu H0 data berdistribusi normal dan H1-nya data tidak berdistribusi normal. Taraf artinya alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05. Untuk statistik ujinya sendiri kurtosis. Setelah melakukan penelitian, didapatkan tabel seperti berikut. Diperoleh nilai kurtosisnya sebesar 40,297 dan diperoleh nilai standar error kurtosisnya 0,061. Nilainya sendiri didapat dari nilai kurtosis dibagi standar error dan didapatkan nilai Z kurtosisnya sebesar 660,606. Untuk kriteria ujian sendiri, jika nilai Z kurtosis berada di antara min 1,96 sampai dengan plus 1,96, maka data berdistribusi normal. Karena 660,606 lebih dari 2, maka H0 ditolak.
Kesimpulannya, berdasarkan perhitungan di atas, diperoleh bahwa data tidak berdistribusi normal pada taraf nyata 5%, dan terlihat nilai Z kurtosis positif dan di atas 1,96, maka dapat ditentukan bahwa data mempunyai nilai puncak yang terlalu tinggi berdasarkan dari grafik histogram yang telah disajikan sebelumnya. Apakah terdapat pencilan? Dilakukan analisis menggunakan SPSS, didapatkan hasil tabel seperti gambar di samping. Berdasarkan hasil di samping, didapatkan bahwa keluarga Aceh ke-297, yaitu dengan nilai 3.600, disimpulkan bahwa data tersebut merupakan data pencilan karena sangat berbeda jauh dengan nilai data lainnya. Dan berdasarkan gambar box plot sebelumnya juga terdapat pencilan, yaitu pada keluarga Aceh ke-2297. Min dengan alfanya 0,05. Setelah melakukan perhitungan menggunakan SPSS, didapatkan hasil sebagai berikut. Berdasarkan hasil SPSS di samping, diperoleh rata-rata terpangkas 5% sebesar 165,25 pada masing ujung kiri dan kanan data. Hitunglah Winsorized min dengan alfa 0,05 menggunakan aplikasi R Studio. Diperoleh nilai Winsorized min pada taraf nyata 5% atau 0,05, yaitu sebesar 177,6157. Hitunglah MAD atau median absolute deviation. Setelah melakukan beberapa kali perhitungan median pada SPSS, didapatkan nilai median absolute deviation sebesar 59,0. Hitunglah jenis mean difference. Untuk sintaksnya sendiri, yaitu menggunakan aplikasi atau software R Studio, dan kemudian setelah dianalisis, diperoleh nilai sebesar 172,2503. Nilai tersebut sangat besar. Hal ini menjadi indikasi bahwa antar amatan memiliki nilai yang semakin berbeda, atau dengan kata lain, gugus data ini berisi amatan yang heterogen. Kemudian buatlah gigi plot normal dengan mu ditaksir oleh X bar dan gamma ditaksir oleh S dari data tersebut. Berdasarkan hasil grafik, terdapat beberapa data yang jauh dari garis lurus sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Ini plot dari mu ditaksir oleh X bar. Untuk yang gigi plot normal, gamma ditaksir oleh S, berdasarkan grafik di samping, menggambarkan selisih antara titik-titik dengan garis diagonal pada grafik sebelumnya. Jika data yang kita miliki mengikuti distribusi normal dengan sempurna, maka semua titik akan jatuh pada garis 0,0. Tapi setelah dilihat dari grafik di samping, banyak data yang tersebar menjauhi garis 0,0, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Selanjutnya, lakukan uji kenormalan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Setelah diuji dengan menggunakan SPSS, dapat didapatkan data seperti itu. Untuk pengujiannya sendiri, hipotesisnya H0 merupakan data berdistribusi normal, dan H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Dengan menggunakan taraf arti alfanya 5% atau 0,05%, dan statistik ujinya uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh p-value-nya 0,0. Seperti yang tertera pada tabel tersebut. Kriteria uji yang digunakan tolak H0 jika p-value kurang dari alfa. Karena H0,0 kurang dari 0,5, maka H0 ditolak. Dengan begitu, kesimpulannya adalah diperoleh bahwa H0 ditolak, yang artinya data tidak berdistribusi normal pada taraf data 5%.